إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari sama kita tingkatkan kualitas iman ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan rahmat dan karunia Allah. Allah masih beri kita nikmat umur, Allah beri kita kelapangan waktu, kesehatan. Semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Salawat dan salam kita haturkan ke ruh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang disampaikan kepada Nabi yang mulia Allah beri kita rahmat di dunia, Allah izinkan kita untuk menziarahi makamnya, dan Allah beri pula kita syafaatul uzma melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan tiba suatu hari di mana segala sesuatu yang pernah kita banggakan, segala sesuatu yang pernah kita merasa lebih dari orang lain, apapun itu, baik dia harta, jabatan ataupun anak, nanti tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah tegaskan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka apabila sangkakala ditiupkan kata Allah, semua yang hidup mati, seluruhnya dihancurkan. Ketika ditiup yang berikutnya, semua yang mati hidup kembali. Setiap manusia berdiri di hadapan Allah, la yatasa'alun. Setiap orang tidak peduli dengan orang yang di sebelahnya, dan setiap orang tidak bertutur sapa dengan siapapun orang-orang yang di sebelahnya. Ketika Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas ditanya, apa yang membuat orang tidak peduli dengan orang lain? Ali bin Abi Thalib menjawab, setiap orang hari itu sibuk dengan yang dipegangnya. Maknanya adalah catatan-catatan amal. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Ayat yang lain Allah tegaskan, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika kematian itu tiba, setiap manusia pun kembali kepada Allah, dan setiap manusia berdiri di hadapan Allah, dan berpotensi orang-orang tidak peduli dengan saudaranya. Lalu anak tidak peduli dengan ibu ayahnya, padahal orang tua telah banyak berbuat untuk kita. Adik ayah mak kita bukan yang kita miliki hari ini, mungkin kita bukanlah siapa-siapa, tapi nanti di padang mahsyar
Bahkan ketika proses pencabutan nyawa, saudari yang sering membantu tidak punya daya upaya, orang tua yang selalu ada untuk kita pun tak mampu berbuat apa-apa. Dan juga suami akan melihat istrinya, istri pun tidak berdaya, lalu orang tua pun tidak peduli dengan anaknya. Karena dahsyatnya kematian ataupun hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat orang tidak saling peduli? Karena setiap manusia diberi kesempatan hidup, mereka tidak melakukan amal ibadah. Maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa ibadah yang paling utama, Nabi pernah menjawab, salat fi awal waqtiha, salat di awal waktu. Kesempatan yang lain Nabi ditanya apa ibadah yang paling utama, berbakti kepada kedua orang tua. Tentu kita semua tahu bahwa bagaimana kewajiban dan fadilah berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Ingat kata Allah ketika Allah mewajibkan setiap anak berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun kita wajib berbakti kepada mereka, Nabi melarang kita untuk mematuhi siapapun jika perintah itu menyuruh durhaka kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Suatu ketika Nabi pula yang bertanya kepada para sahabat. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi sampaikan pertanyaan, menurut kalian apa ibadah yang paling utama? Kadang sahabat yang bertanya ke Nabi, kadang Nabi yang bertanya kepada sahabat. Jika kalian ditanya, kata Nabi, apa ibadah yang paling utama? Hari itu Abu Bakar coba menjawab, ya Rasulullah, kalau aku ditanya, ibadah yang paling utama adalah sedekah. Memang sedekah ini luar biasa, termasuk amal yang disegerakan Allah, fadilahnya adalah sedekah. Orang yang bersedekah tidak akan pernah miskin, tidak akan bangkrut. Bertambah dan akan bertambah. Lalu orang yang bersedekah dimudahkan Allah sakaratul maut. Kita lihat surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajlin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Allah memerintahkan kita berinfak, infakkan harta sebelum kematian itu datang menjemput. Karena banyak kali kata Allah, ketika malaikat mencabut nyawa seseorang, penjelasan ulama, ketika malaikat berbisik di telinga orang-orang yang mau mati. Cuma sayangnya ketika malaikat berbisik, nyawa sudah tertahan di tenggorokan kita. Lalu orang-orang yang mau mati mengatakan, Tuhan tunda ajalmu, fa'as-sadaqah, izinkan aku sedekah, wa aku minas salihin, aku berjanji menjadi orang yang saleh. Lalu Allah sampaikan, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tak ada yang ditunda ajal ketika ajal itu tiba. Lalu Umar bin Khattab coba menjawab, ya Rasulullah, jika aku ditanya, menurut aku ya Rasul, amal yang paling utama adalah jihad sabilillah. Jihad sabilillah, berkorban dengan jiwa raga ataupun harta dan jiwa. Memang benar Allah tegaskan dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, apakah kalian mahu aku tunjukkan satu ibadah, satu amalan, jika kalian lakukan dengan baik, dengan benar, Allah bebaskan kita dari api neraka. Kalau beriman kepada Allah, berjihad dengan harta dan jiwa. Lalu ketika Abu Bakar menjawab, Nabi mengatakan, benar engkau Abu Bakar,
ketika Umar jawab, Nabi juga menjawab, benar kata Umar. Lalu Utsman menjawab, ya Rasulullah, menurut aku ya Rasul, amal yang paling utama adalah tari Quran, baca Quran, membaca Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Makna hadis ini banyak-banyak baca Quran. Karena tingkatan surga seseorang itu nantinya tergantung seberapa banyak dia membaca Quran. Indahnya surga seseorang nanti seberapa bagus dan serius dia mentahsin bacaan Quran. Hadis Imam Muslim. Baca Quran, Al-Quran akan datang memberi syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya atau orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu untuk membaca. Luangkan waktu untuk Quran, jangan tunggu waktu luang untuk Quran, karena waktu luang yang sesungguhnya adalah kematian. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, ya Rasulullah, jika Abu Bakar menjawab sedekah amal yang utama, Umar jihad, Utsman baca Quran, kalau aku ya Rasul, semua amal bagus, semua amal itu utama jika diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bagus, diterima zakat. Jihad benar, betul-betul karena Allah enggak? Baca Quran, iya, benar enggak yang kita baca? Maka Allah tegaskan juga dalam Quran, salah satu cara agar amal diterima adalah kita lakukan berdasarkan ilmu atau keilmuan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan Muhammad, tidak sama amal orang yang melakukan dengan dasar ilmu ataupun orang yang beramal tidak berdasarkan ilmu. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar wafat, Umar, Utsman wafat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali ditanya, wahai Ali, kami pernah bertanya kepada Nabi, Allah beri kita 12 bulan. Bulan apa yang paling utama? Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ada 12 bulan yang Allah berikan kepada kita. Bulan apa yang paling utama? Ali menjawab, baginda Rasulullah mengatakan Ramadan bulan yang paling utama. Tapi jika aku ditanya, kata Ali, bulan yang paling utama adalah bulan ketika engkau taubat, Allah terima taubatmu. Apa maknanya? Jangan tunggu Ramadan untuk bertaubat, jangan tunggu Ramadan untuk ke masjid, jangan tunggu Ramadan untuk bersedekah, jangan tunggu Ramadan untuk melawan kemalasan, jangan tunggu Ramadan untuk mengkhatamkan Quran, karena ajal tidak menunggu itu. Lalu Ali ditanya, wahai Ali, Allah beri kita 7 hari dalam sepekan. Hari apa yang paling utama? Ali menjawab, baginda Rasulullah mengatakan bahwa Jumat adalah hari yang paling mulia. Tapi jika aku ditanya, kata Ali, hari yang paling mulia adalah hari ketika engkau mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tunggu Jumat untuk meningkat aktivitas ibadah. Jangan tunggu Jumat untuk semangat giroh beramal, karena ajal tidak menunggu itu. Hari apapun yang Allah berikan ke kita, maksimalkan amal ibadah. Baginda Rasulullah bersabda, biasakan melakukan yang baik agar akhir hayatmu dalam keadaan baik. Biasakan mengucap kalimat thayyibah, kalimat yang baik, agar matimu sedang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين وجعل القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض وإلى مغاربها برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.